Oke, malam ini saya kedatangan salah Mhm. satu sosok pemuda yang sangat luar biasa. Ini bisa disebut dengan orang keren gitu, kalau di Wah, Saguling pasti udah nggak asing lagi sama orang yang bernama Rian Agung gitu, atau sapaannya sering kali disebut apa? iya. Kadang sih kalau kalau orang-orang biasanya manggil peot. Karena dulu emang badan nggak seperti Oh ini iya, gitu. dulu kurus Nah, berarti. peot pokoknya. Nah, jadi Kang Rian ini, sempet ya kalau misalkan kita flashback ke beberapa bulan yang lalu, kita pernah Demok Official pernah podcast dengan Kang Pepep gitu, di mana di dalamnya itu membicarakan tentang, Curug Halimun. Nah, dulu sempat kita bahas bahwa ini seharusnya kita undang nih ketua Pokdarwisnya dan sekarang alhamdulillah bisa hadir di Demok Official nih. Harusnya itu sudah diwakili gitu. Tapi ini, alangkah lebih detailnya gitu ketika memang hari ini langsung ada, narsum yang betul-betul objektif gitu, ini langsung ada Kang Kang Rian gitu. Cuman gini Kang Rian, kenapa misalkan saya, bersama rekan-rekan di Demok Official ini sengaja menghadirkan Kang Rian ke sini gitu. Karena, memang ingin ada beberapa hal yang kita bahas, mungkin bicara tentang pariwisata, lalu kemudian tentang, pertanian, saguling kreatif dan saguling berandal. Dan ini nih kaosnya nih, terima kasih. Ini Kang Rian tadi langsung bawain langsung katanya ini sambil dipromosikan biar biar saguling lebih berandal gitu. Iya, baik. Nah, tapi berandal di sini kan orang pasti mengartikan bahwa, apa namanya, lebih ke kriminalitas atau misalkan lebih ke apa, vandalisme, wah rusak nih, rusuh nih, kan itu. Ini bisa dijelaskan historis berandal ini seperti apa sih Oke. maksudnya? Oke, sebelumnya, satu kebanggaan nih buat buat saya pribadi ya, bisa diundang, Iya, di acara podcast ini iya, di Demok Channel. iya, Ini ada suatu hasil karya dari pemuda Saguling yang iya, sangat iya. luar biasa menurut saya ya. Jadi, dari Saguling Berandal itu, ada artinya. Jadi berandal itu bukan dalam arti, mengukur dari kriminal ya. Iya, Jadi berandal ini kita sepakat dulu kan, ketika mengadain acara musik, mhm. bingung tuh mau mau, temanya apa. Nah, kemudian Mang Pepep itu Oh iya, iya yang Mang waktu Pepep lagi. ya yang Iya, kemarin ke iya, oh sini, iya, iya, tapi sekarang juga ke sini. heeh, "Udah aja berandal," katanya. Kalau dulu sih emang dia berandal tuh keren ya, Iya, iya. tapi dipikir-pikir kan kalau pandangan dari masyarakat itu, jelek. Iya, iya. Cuman, kita cobalah cari artikulasi dari berandal itu. Iya, iya, iya. Akhirnya keluar jadi berandal itu barudak andalan Oh sauyuna. iya, luar biasa. Jadi itu teman-teman arti daripada berandal ini bukan dikategorisasikan sebagai, makna yang begitu, apa namanya, inklusif gitu Iya, atau dalam arti lebih mengkerucut kepada, ini kerusuhan, anak-anak muda rusuh, anak-anak muda, misalkan apa, gayanya ya nggak seperti anak muda heeh, biasanya gitu, iya, iya. dalam arti ya tadi, oh mengarah kepada ruang-ruang kriminalitas padahal enggak gitu. Jadi artinya adalah barudak andalan Iya. sauyunanya. Sebenarnya itu mungkin, kalau dari yang menggagas pertama yaitu, Kang Atep, Mmm. supaya lebih dikenal. Iya, Pertama itu supaya lebih dikenal, kalau kata Sunda mah, naon sih berandal? iya. Tapi kan kalau misalkan telusuri lebih dalam, ada artinya, ada Iya, iya. maknanya. Iya, Nah iya. itu maksudnya, Mhm. supaya, lebih lebih jelas lagi Iya, gitulah. iya. Jadi kan, apa namanya ya, untuk konteks sekarang itu biasanya anak muda kalau misalkan kita ingin bergabung dalam satu komunitas itu, selalu ingin mencari sesuatu hal yang unik gitu. Nah Jarang betul, orang lain, apa nama, artikan gitu. iya, iya. Nah ini kan artinya berandal, wah pasti orang ini akan, bertanya-tanya dan rasa penasarannya itu muncul gitu. Jadi, wah berandal nih, naon berandal euy, padahal artina barudak andalan sauyunan gitu nya. Jadi kan itu luar biasa. Nah jadi untuk teman-teman nanti kalau misalkan ada yang ke Saguling atau main nanti ke Curug Halimun atau ke Saung Kondang jangan lupa beli nih bajunya, Siap. Saguling Berandal ya. Nah, jadi mungkin itu sekilas tentang Saguling Berandal karena saya juga dulu pernah, lihat terkait event-event yang pernah dilaksanakan termasuk mungkin di dalamnya ada Kang Rian, ada Kang Atep juga gitu selaku panding pader Saguling Berandal. Tapi itu memang keren gitu mewadahi anak-anak muda di dalamnya untuk kemudian bisa bersatu padu membicarakan tentang hobi yang sama gitu. Iya. Musik kan salah satunya itu, Ya mungkin yang dijadikan andalannya adalah musik kan gitu. memang berawal dari musik sih, Mmm, kita
terkumpul, para pemuda di Desa Saguling, Ya. terkumpul yaitu pertama, dari musik, yaitu yang tadi yang pertama itu Saguling Berandal. Mhm 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 mhm. Oke. Nah, mungkin itu sekilas tentang Saguling Berandala, mungkin nanti Oke. juga kita akan bahas lebih jauh dan alangkah lebih baiknya ketika ingin mengetahui Saguling Berandal, masuklah ke komunitas kami berarti. Ya, siap. Jadi selaku anak-anak muda Saguling wajib ikut Saguling Berandal gitu. Biar kita jadi anak-anak berandalan gitu. Maksudnya berandalan itu bukan bukan diartikan sebagai orang-orang rusuh tadi, tapi Iya. barudak andalan sauyun, jadi kita gotong royong untuk sama-sama memajukan Saguling itu Nah maksudnya. itu. Nah terus gini Mang Rian, Mang Rian ini kan hari ini sebagai, ketua Pokdarwis gitu ya, ketua Pokdarwis dari Curug Halimun gitu. Yap, benar. Nah, orang mungkin sudah tidak asing lagi sama Mang Rian gitu karena selalu selalu standby gitu ya. Jadi ketika ada event-event apapun Mang Rian selalu selalu paling depan gitu ngomongin ngomongin wisata. Nah, kenapa sih, Mang Rian ingin melanjutkan menjadi ketua Pokdarwis Curug Halimun setelah sekian lama? Dulu mungkin Curug Halimun ini nggak terlalu dikenal banyak orang, tapi untuk sekarang ini Curug Halimun sudah banyak dikenal orang gitu. Apa, di salah satu YouTube kan, nyampe-nyampe viral gitu. Iya, Mungkin, ada itu Putri Duyung. ada Putri Duyung. Nah, itu gimana Mang Rian diceritakanlah gitu? Kalau dulu sih sebenarnya, tergerak dari Karang Taruna Oh, iya pertama ya, iya. dari Karang Taruna kemudian, pimpinan di desa kami Mhm, menyarankan bahwa, salah satu dari Karang Taruna masuk ke mhm. Pokdarwis. Dulu saya tidak tahu itu Pokdarwis itu apa. Karena asalnya ketua Karang Taruna. Iya, sampai Kak, dulu bilang, "Iya iya." Ya, Pas keluar dari ya, circle Karang Taruna. heeh, Mhm. enggak, Oh. dulu kan sempat disaranin dulu tuh sama, kepala Oh, desanya. iya iya iya. Lagi ngobrol, kita lagi sosialisasi dengan beliau, yaitu disarankan ke Pokdarwis, saya Mhm. bilang, "Iya iya." Padahal saya nggak tahu itu Pokdarwis itu apa. Pas pulang ke rumah, ditanya, "Tep," ke Mang Pepep, "Tep, ai Pokdarwis teh naon?" Mang Mang Pepep lagi berarti ya? Ini nama Mang Pepep dari tadi sering kali disebutkan ya? Salah satu ikon itu. Ah, ikon Saguling. Ikonik memang beliau Heeh. orangnya. Ya singkat cerita kan, saya telusuri itu Pokdarwis, dulu masih diketuai oleh Pak Aep Lili ya. Mmm, Kemudian saya, sharing, kemudian beliau menyarankan, "Ya udah sama anak muda aja." iya. Beberapa minggu kemudian kita survei ke sana. Mmm, Bahkan kan nggak tahu itu, apa sih potensi wisata di kita iya tuh iya, apa, betul betul. Pokdarwis Curug Halimun, Curug Halimun lagi can apal. Iya. Makanya, beberapa minggu kemudian kita survei kebetulan sama apa ya, dari Soreang itu Mhm komunitas, mhm. cuma lupa sih, Nama nama komunitasnya, nama oh iya iya. komunitasnya. Setelah dilihat, eee, bagus juga. Mhm, Sebenarnya Saguling itu kalau dari potensi wisata sangat kaya iya, akan potensi potensi wisata. Kalau wisata. misalkan, kita benar-benar mengembangkannya, banyak Mhm, sih di Saguling. iya iya iya. Bahkan kan kita, sekarang setelah di Pokdarwis, rencana ke depan itu mau mengembangkan supaya Saguling itu menjadi desa wisata. Mmm, Kita nggak mau kalah dong, nggak bisa kalah iya iya. sama, Sama yang di daerah-daerah, utara, iya, utara ya. Lembang. Iya betul. Sebenarnya Lembang kan, biasa-biasa juga Iya awalnya mungkin ya. iya. Saguling sekarang biasa-biasa, tapi mudah-mudahan ke depan bisa Amin amin seperti amin amin. yang kayak di Lembang itu, Iya. yang desa Iya wisata. betul betul Itu betul. harapan sama perencanaan yang mudah-mudahan dengan apa ya, adanya sinergi dari kepemerintahan desa Iya mungkin ya, iya. itu kan sangat diperlukan Ah, iya mungkin. betul. Karena tanpa tanpa ada sinergi dari Support sistem dari pemerintah desa, pemerintahan. kita tinggal di desa mana. Betul. Ya, ya mungkin itu, singkatnya ya Mang Rian, karena memang saya juga sedikit apa namanya, mengamati gitu ya, walaupun saya sering kali mungkin mau ke Curug Halimun ini kan gitu ya. Jadi agak agak sedikit tahulah mungkin perkembangan dari apa, progresivitas Curug Halimun itu sendiri atau Saung Kondang itu sendiri. Cuman hari ini kan perlu diketahui bahwa, untuk pembangunan wisata di Kabupaten Bandung Barat ini lebih terfokus di daerah utara gitu ya. Iya. Tadi Mang Rian sebutkan gitu, itu memang faktanya sangat betul gitu dan
daerah-daerah selatan seperti halnya Saguling, Gunung Halu, Rongga, itu masih belum tersentuh lebih jauh gitu Iya. sama sama pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Baru saja kemarin, apa namanya, Curug Malela, Iya. setelah itu mungkin nggak tahu padam lagi kan gitu. Belum ada lagi. Mhm. Mudah-mudahan ke depannya langsung Curug Halimun ya. Langsung Curug Halimun. Iya, betul Bang itu. Karena memang itu menjadi harapan besar kita semua gitu loh, bahwa Saguling sekalipun misalkan di Kabupaten Bandung Barat ini menjadi kecamatan yang baru gitu ya, Iya. kalau nggak salah nggak tahu 2011, nggak tahu 2012 gitu ya, mekar dari, Kecamatan Mhm. Batujajar gitu. Otomatis kan kita itu menjadi kecamatan yang paling bontot gitu ya, Iya. atau menjadi kecamatan yang paling bungsu gitu di Iya. Kabupaten Bandung Barat. Tapi ngomongin daripada sektor perkembangan khususnya di bidang wisata ini dengan potensi anak muda yang begitu semangat, salah satunya ada Mang Rian, kan ini harus betul-betul kita perjuangkan gitu Mang Rian, betul gitu. Karena kalau tahu misalkan tidak kita perjuangkan berbicara tentang pariwisata ini, tentu kita akan kalah lagi dengan daerah-daerah lain gitu. Enggak kan gini, Kang Denis sendiri mungkin, ikon Saguling itu tahu nggak apa? PLTA Saguling paling. Nah itu Bendungan Saguling kan. Nah di sini saya, nyoba, buat bersama anak-anak ya, nyoba untuk, ngembangkan bahwa Saguling itu terkenal Jangan hanya PLTA heeh, gitu. Iya, itu kan betul. kalau PLTA mereka yang dari luar itu berwisata kan Iya, ke sana. betul betul betul. Jadi, saya ingin mengembangkan bahwa Saguling itu pariwisatanya bukan hanya di, Bendungan Bendungan Saguling, Saguling, betul, Mang. bahwa ada wisata alam di sini, Iya kan iya. itu masuknya kalau misalkan wisata termasuk wisata buatan Iya, mungkin ya, betul karena betul. bendungan itu dibuat gitu ya. Dibuat tidak alami. Heeh. Nah itu mungkin, harapan-harapan Mhm, sama planning ke depan ya iya. mudah-mudahan, terlaksana mungkin ya Iya. bisa dibantu juga support-nya dari Kang Dening Iya, dan insyaallah. kawan-kawan. Nah, terus gini Mang Rian, eee, tentunya kalau misalkan kita ingin membangun, sektor wisata itu tidaklah mudah gitu. Kalau misalkan kita dijadikan sebagai acuannya itu daerah utara, Lembang, Cisarua, Parungpong misalkan, itu kan udah pengelolaan wisatanya udah Iya pasti. begitu baiklah katakan gitu. Karena memang pasti orang ketika ingin datang ke Jawa Barat, khususnya ke Bandung, itu yang paling pertama teringat oleh pikiran-pikiran mereka adalah Lembang kan gitu. Iya. Nah, nanti mindset itu bisa kita rubah gitu ketika orang datang ke Bandung, bagaimana caranya supaya yang ada di isi kepala mereka itu adalah Curug Halimun gitu. Nah, itu Nah, itu makanya. terus gini Mang, tentu membangun wisata itu tadi tidaklah mudah. Nah, mungkin ada beberapa hambatan-hambatan gitu atau mungkin bisa diceritakan atau di-sharing-kan kepada teman-teman semua yang nonton, podcast kali ini, tentang perjuangan dulu anak-anak muda Saguling khususnya Mang Rian selaku ketua Pokdarwis untuk, membangun wisata Curug Halimun di Saguling ini. Kalau apa ya tadi, hambatan ya Ya, mungkin ya. Kalau hambatan kita emang, eee, tergerak dari beberapa kekurangan gitu ya. mmm, Kita, meneruskan pariwisata yang sekarang ini, iya, atas dasar swadaya mmm, swadaya masyarakat. swadaya masyarakat, Jadi ditegaskan berarti swadaya masyarakat, iya, swadaya masyarakat. Jadi, apapun itu, adapun kelebihan sama kekurangannya, ya apa adanya apa gitu adanya. ya. Karena kan kalau misalkan hasil swadaya masyarakat kan kita, Mmm, nggak ada tuntutan untuk apa ya namanya, eee, kalau dari berhasil disebut berhasil, berhasil, iya, kalau tidak berhasil itu bisa disebut juga tidak tidak berhasil. berhasil. Jadi naonnya mun Sundana nama mandeg mayong. Mantap. Nyambung tuh mandog mayong. Kan karena, begini, Kang Denny mungkin tahu sendiri kondisi apa, Iya, di wisata di kita. Sebenarnya kalau Curug Halimun itu kan, Saung Kondang maksudnya, mhm, itu kan hasil dari pengembangan wisata wisata dari di Curug Curug Halimun. Halimun. Iya, betul betul. Karena begini, sebelum ada Saung Kondang, Curug Halimun itu nggak begitu dikenal. Mhm, Kemudian setelah ada Saung Kondang, jadi ada tempat apa ya, potensi lain lah. iya 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 iya. Jadi, keangkat gitu. Mmm, Jadi kan kalau misalkan di saung kondang, cuma selfie atau mhm, misalkan keluarga makan bareng di iya sana iya. ya, atau kita ngadain event, Iya, terus nge-camp camping atau ground. Setelah itu kan mereka pada nanya tuh, iya, "Ada apa lagi di sini?" mhm, Oh kita bilang, "Ada curug."
Nah, dari situlah muncul Curug Halimun Oh, itu. iya iya iya. Ya alhamdulillah terbantu karena si saung kondang Saung itu kondang itu tadi, sendiri ya? heeh. Oh, iya. Nah, dulu kan sebelum otomatis kalau misalkan kita bicaranya Curug Halimun ini sudah ada sejak lama karena, apa, titisan surga yang jatuh ke bumi itu ya Curug Halimun kan. Nah, Salah satunya itu salah bisa. satunya itu, Curug Halimun kan itu. Nah, terus kan saung kondang ini memang terbentuk karena dulu setelah, apa namanya, setelah kita bukan kita, setelah beberapa orang yang survei dari Heeh, Curug Halimun ke, apa, masuk ke dataran yang ada di atasnya kan itu, ada potensi nih yang sangat bagus iya. gitu, yang asalnya apa dulu itu kebun 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 kalau kaso. heeh, kaso, bahasa Indonesia naon ya kaso? Kaso naon, Kenapa eta ke rumput kebun kaso? gajah rumput gajah, kebun kaso di urang mana gitu. Iya itu, yang tadi kembali lagi ke nama yang tadi ya, Mhm, Kang Atep. Itu dulu secara nggak sengaja itu, gimana kalau misalkan kita bikin tempat nongkrong di sini? iya. Sebenarnya saya nggak setuju itu dulu. Nah, naonan cenah teh nyieun ieu di kebon, setelah dilihat dari drone Iya, ternyata, pemandangannya pemandangannya bagus. bagus, Ya akhirnya, Kang Atep ngumpulin warga sama alhamdulillah RW setempat pun ikut, RW berapa itu? RW 02, RW 02. heeh. Itu, apa, support juga. Mhm, Alhamdulillah kebentuk juga swadaya masyarakat terus, kebangunlah saung kondang mhm mhm. dan sekarang sih mungkin, apa ya kendalanya, nggak nanya kendala. Dari tadi hambatan, kendala dan hambatan. Sekalian aja kan itu. Kalau untuk, sebenarnya kalau misalkan ada yang mau benar-benar, mengurus Mhm, atau, secara garis besar membiayai iya, benar-benar, sebenarnya itu adalah, wisata di sana itu potensinya sangat besar. betul betul, Mang. Karena kita, bukannya kalah dari yang di utara ya, Iya, di utara kita hanya kalah, apa ya, dari segi anggaran anggaran. mungkin ya. Kalau boleh ngomong anggaran ya Iya. emang kita, kalah dari anggaran. Kalau Mhm. di, utara kan segala dibangun, Oh iya, kalau di kita ya itu tadi, eee, kalau jangan-jangan bukan kalah dari anggaran, tapi karena nggak dianggarkan. bisa jadi Bisa begitu. jadi. Tapi mudah-mudahan ke depannya ada anggarannya kan gitu. Insya Allah mungkin. Kita sambil ketawa riang Iya, saja kan gitu di sambil sini. merokok nggak Sambil apa-apa. merokok boleh di sini, karena kita, anak muda berandal gitu ya. Heeh. Nah, itu mungkin Mang, tadi itu sangat luar biasa gitu ya, karena memang mau tidak mau terkait dengan, pengembangan pariwisata ini tidak hanya diandalkan dari swadaya masyarakat, walaupun misalkan, anak-anak muda di Saguling ini punya prinsip bahwa punya uang berani, nggak punya uang lebih berani kan begitu ya. Jadi boga duit wani teu boga duit lebih wani kan gitu untuk memajukan wisata. Karena saya lihat bahwa, proses pengembangan wisata yang ada di Curug Halimun ini betul-betul keterlibatan masyarakatnya itu sangatlah luar biasa gitu, dan memang yang mendominasinya itu adalah anak-anak muda gitu, dan mungkin, kita nggak tahu ya di daerah-daerah lain terkait dengan pengelolaan wisatanya itu apakah memang keterlibatan anak muda ini berapa persen gitu. Iya. Kalau, di Curug Halimun ini kira-kira ada berapa persen gitu Mang Rian terkait apa, keterlibatan anak-anak mudanya gitu untuk mengurus pariwisata yang ada di Curug Halimun itu sendiri? Kalau di wisata di ya Curug Halimun Mhm, mayoritas sih 90% anak muda. 90% anak muda itu luar Bahkan yang biasa. disayangkan mungkin, eee, selain wisata ataupun apa, potensi lainnya, potensi anak muda Desa Saguling itu sebenarnya mumpuni lah. Iya. Ya termasuk Kang Denny Oh, ya ini ini sangat ingin menaikkan anak. enggak, kalau misalkan saya nggak bawa-bawa Kang Denny entar saya mau jadi diri sendiri misalkan. Enggak, benar benar, Tapi tapi bener kita saling angkat heeh, saja. enggak, tapi, kalau menurut saya Iya, memang sih, pemuda-pemuda Saguling itu, sangat berpotensi. mhm, Makanya sayang kalau misalkan si pemuda itu dibiarkan begitu saja gitu mmm, ya, tanpa ada dukungan mungkin dari instansi iya. terkait mungkin ya. Kalau misalkan ibarat ibarat gini ya, kita itu sebuah bangunan, Iya, tapi tanpa ada apa,
kalau sebelum bangunan tuh apa ya? Pondasi. Nah, tanpa pondasi kan nggak akan kuat Iya, itu. betul. Rugrug ya, rungkat. Rungkat. Betul, Mang, itu betul. Karena saya jadi teringat ini kata-kata Bung Karno gitu. "Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia," kan gitu. Kalau apa namanya, kalau hanya mengandalkan orang tua kan hanya cuman bisa ngangkat Semeru dari akarnya gitu. Iya. Tapi kalau misalkan Bung Karno diberikan 10 pemuda maka akan mengguncangkan dunia. Bung Karno saja satu orang kan bikin dunia ini udah lumayan gempar kan begitu. Apalagi dengan adanya sosok Mang Rian. Oh. Saguling goncang gitu. Ngapung euy. Enggak lah, enggak, saya juga, bukan ini ya, sebenarnya saya nggak bisa apa-apa Iya. tanpa support dari teman-teman yang Iya. lain ya. Apalagi yang tadi partner apa ya, bisa Partner disebut partner berge tiletik lah, oh, iya partner iya. abadi ya tadi. Saya nggak bisa apa-apa kalau misalkan tanpa mereka karena susah juga ya Mhm. ibarat, bos tanpa bawahan ya nggak akan berjalan Iya, sebuah betul. perusahaan gitu ya. Mhm. Terus nyambung lagi ke yang tadi, eee, kalau mau curhat ke mana ini? Kita tuh sebenarnya, sebagai pemuda jadi apa ya, udah tentu arah cuman tidak ada yang membimbing gitu ya. Iya. Betul. Jadi bisi berandal eta teh beda artina gitu. Takutnya kan orang-orang yang mungkin pikirannya itu tidak terbuka mengartikan berandal ini secara keras gitu. Wah, ini berandal udah, wah ini bahaya nih saguling nih, nanti nggak akan kondusif gitu karena anak-anak mudanya pada berandal. Padahal kita selaku anak muda punya arti lain membicarakan tentang berandal tadi gitu. Iya. Karena anak muda kalau tidak berandal, kalau tidak bergerak sauyunan kan gitu, maka tidak akan ada perubahan yang sangat besar gitu, tidak akan ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Jadi mungkin saya juga ini Mang Rian, sedikit flashback, ketika saya pergi ke suatu kota kan gitu, di mana kota itu kan lumayan cukup besar kan gitu, di mana pasti banyak orang-orang yang datang ke daerah itu. "Den, kamu dari mana?" "Saya dari Saguling." "Ada Saguling teh di mana?" Kan gitu nya. Nah Asli saya meni nah amot eta nya, aduh, "Cing kunaha teu apal Saguling itu ka mana wae." Padahal lamun eueuh Saguling eta listrik moal hurung di nah Jawa Bali gitu. Nah, jadi anu apaleunana teh lamun misalkan ngomongkeun Bandung Barat, hiji Lembang, mun teu Lembang nya Cililin nya eta. gitu. Orang mana Eta we orang heeh, mana? Saguling teh di mana? Saguling di mana? Cililin, Mang. Nah Oh iya. nah gitu. Jadi beres we geus ku Cililin mah. Cing parah pisan nya. Nah, ayeuna mah kan, harus ada framing yang dibuat, bingkai yang dibuat gitu bahwa ketika menyebutkan Saguling, wah ini nggak lagi PLTA gitu, tapi ketika ngomongin Saguling, wah Curug Halimun, kalau nggak Curug Halimun ya ketopok dari Serian Agung gitu. Enggak, nanti kita, sama teman-teman udah sepakat nanti, kita mau bikin gebrakan lagi. Iya Mungkin, kan tadi Saguling Beranal itu karena, namanya terlalu ekstrim ya. iya, Nanti kita akan coba bikin satu komunitas, termasuk mungkin nanti Kang Denny juga harus ikut iya, support ya. Kita mau bikin komunitas, Saguling Kreatif iya. yang menaungi yaitu tadi Mmm, Saguling Berandal, Saguling Berantau. pariwisatanya nanti Pariwisatanya dinaungi oleh heeh Saguling heeh, Kreatif, biar heeh, biar satu, apa, pemuda Saguling itu satu ritme, mmm. satu irama Iya, gitu. berarti nanti Demok Official juga kita akan ikut ke Saguling Kreatif Banget, gitu. dengan senang Ah, hati. biar Bagus. biar terwadahi gitu semuanya, seluruh apa namanya, komponen ataupun elemen-elemen kepemudaan yang ada di Saguling itu sendiri gitu. Ya itu saya mungkin nanti butuh sosok seperti Kang Denny mungkin ya. Wah, Sama saya hanya bisa ketawa nih. enggak lah kita, kita sama-sama orang Saguling, Mhm, sama-sama pemuda Saguling, ayo urang majukeun iya, Saguling betul gitu tah. betul betul. Yang namanya putra daerah kan mau tidak mau kita harus punya kesadaran akan daerah kita Nah masing-masing, itu. khususnya membicarakan tentang progresivitas Saguling nih gitu. Masa Saguling udah belasan tahun kondisinya masih gini-gini aja gitu ya. Narek itu wae. Nah, rek kitu wae kan gitu kalau kata Mang Pepep. Nah, cuman betul Mang Yan, bahwa, apa namanya, Saguling ini kan secara secara sumber daya pemudanya itu kan sangat begitu banyak gitu. Ada yang memang senang di olahraga, di musik, di pariwisata, lalu kemudian di pertanian,
dan lain-lain itu kalau misalkan nggak diwadahi, nggak diarahkan, maka pemuda-pemuda yang ada di Saguling ini mungkin akan banyak memilih jalan-jalan lain yang lebih instan gitu. Nah itu. Jadi, misalkan milih milih kerja di mana karena memang lebih menjanjikan, padahal kita juga selaku, apa namanya, putra daerah pun harus bisa memikirkan bagaimana sih bisa menciptakan, suatu kemandirian pemuda itu Mhm. sendiri gitu di masyarakat. Jadi nggak terlalu menghamba terhadap daerah-daerah lain yang memang sudah secara ekonomi maju kan gitu ya. Tapi kita masih masih saja dikalahkan oleh hal-hal seperti itu gitu. Tapi, mudah-mudahan dengan adanya tadi Saguling Kreatif ini yang akan mewadahi, apa namanya, sumber daya pemuda yang Mhm. ada di Saguling ini bisa 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 betul terea bisa betul-betul terrealisasi dengan baik gitu,